Pada abad ke-16, Martin Luther mengguncang seluruh Eropa dengan menentang satu doktrin kunci di dalam gereja Katolik. Bukan soal Trinitas, bukan soal sakramen, tapi soal apa yang terjadi kepada jiwa manusia setelah kematian. Doktrin itu disebut dengan api penyucian atau purgatorium. Katolik dan Protestan sepakat bahwa surga dan neraka itu benar-benar nyata. Tapi ada satu pertanyaan yang masih belum bisa membuat mereka bersatu hingga hari ini, yaitu apakah ada tempat ketiga setelah kematian? Dan ini bukanlah perbedaan yang kecil, karena jika tempat ini nyata, berarti orang punya kesempatan setelah kematian. Di video kali ini kita akan melihat apa itu api penyucian dan kenapa Protestan menolaknya. Jadi apa itu api penyucian? Purgatorium adalah doktrin yang diajarkan dalam pengajaran Katolik bahwa akan ada tempat atau keberadaan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dalam keadaan rahmat Allah tetapi belum disucikan sepenuhnya dari dosa. Definisi resmi dari Gereja Katolik mengatakan seperti ini: mereka yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan Allah tetapi belum disucikan secara sempurna memang dijamin keselamatannya yang kekal. Namun sesudah kematian mereka masih mengalami penyucian untuk memperoleh kesucian yang dibutuhkan untuk memasuki sukacita surga. Dengan kata lain, kalau seseorang itu meninggal dalam rahmat Tuhan tapi dalam kehidupannya itu masih ada keterikatan dengan dosa atau ketidaksempurnaan moral, maka orang tersebut memasuki fase penyucian sampai akhirnya dia bisa sempurna dan layak masuk surga. Untuk memahami kenapa ada jiwa yang perlu disucikan, kita perlu mengetahui bahwa dalam teologi Katolik dosa itu dibagi menjadi dua, yaitu dosa yang berat dan dosa yang ringan. Dosa yang berat itu memutus hubungannya dengan Tuhan sepenuhnya, sedangkan dosa ringan hanya melemahkan hubungan tetapi tidak memutusnya. Jadi jiwa-jiwa yang masuk ke dalam api penyucian adalah jiwa yang memiliki dosa ringan, bukan dosa berat yang belum diampuni. Selain itu, dalam teologi Katolik, dosa berat yang sudah diampuni, yaitu melalui pengakuan dosa, pun masih bisa menyisakan hukuman sementara. Dosanya sudah diampuni tetapi konsekuensinya itu belum lunas, dan api penyucianlah tempat untuk melunasinya itu. Kata purgatorium ini tidak pernah muncul secara spesifik di dalam Alkitab, tetapi Katolik mendasarkan pada beberapa teks Alkitab. Pertama, dalam 1 Korintus mengatakan, tiap orang akan diuji oleh api, ia akan diselamatkan tetapi seperti melalui api. Hal ini diyakini menunjuk kepada penyucian melalui api setelah kematian. Kedua, dalam Matius 12 ayat 32 mengatakan, tidak akan diampuni baik di dalam dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ayat ini menyiratkan bahwa ada dosa yang diampuni dalam dunia yang akan datang. Ketiga, Matius 5 ayat 26. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu yang terakhir. Ini juga mengindikasikan bahwa ada tempat atau penantian sementara untuk penyucian. Terakhir, yang keempat, ada di dalam kitab 2 Makabe. Di sana Yudas Makabe mengumpulkan uang untuk dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi prajurit yang sudah gugur. Katolik menafsirkan ayat-ayat ini dengan mengindikasikan adanya suatu keadaan perantara yang mengarah kepada konsep api penyucian. Selain daripada teks yang digunakan tadi, konsep ini juga punya akar dalam sejarah gereja. Salah satu teolog yang paling berpengaruh dalam mengembangkannya adalah Agustinus. Pada abad ke-5, dia menulis tentang adanya kemungkinan tempat api penyucian melalui karyanya De Civitate Dei dan Enchiridion. Pengajaran inilah juga yang menjadi cikal bakal adanya konsep purgatorium. Hal yang diajarkan oleh Agustinus ini berkembang terus di dalam tubuh gereja Katolik sampai akhirnya pada Konsili Leon II tahun 1274 pertama kali diafirmasi tentang keberadaan purgatorium. Pada konsili ini gereja mendefinisikan secara resmi bahwa jiwa-jiwa yang meninggal dalam rahmat Tuhan tapi belum sepenuhnya sempurna akan mengalami hukuman pemurnian. Seperti apa bentuk hukumannya? Gereja Katolik tidak secara resmi mendefinisikan
secara rinci. Ada yang percaya bahwa ini melibatkan api yang benar-benar nyata, ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang spiritual. Yang pasti ini adalah proses penyucian, bukan hukuman kekal. Konsili ini juga secara definitif menyatakan bahwa doa, sedekah, dan misa dari orang yang masih hidup bisa meringankan jiwa-jiwa yang berada di dalam api penyucian. Inilah juga kenapa doktrin Gereja Katolik mengizinkan atau bahkan menganjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa perbedaan tentang api penyucian ini merupakan sesuatu yang sangat besar yang memisahkan antara Katolik dan Protestan. Dan saya akan menyatakan kenapa bahwa ini doktrin yang sangat penting. Pertama adalah dari aspek sola scriptura. Protestan memegang prinsip Alkitab sebagai otoritas tertinggi, dan argumen dari Protestan yang menolak api penyucian karena konsep ini tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Walaupun seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa mereka pun memiliki dasar-dasar ayat Alkitabnya, tetapi Protestan menolak penafsirannya. Kalau kitab 2 Makabe sudah jelas bahwa Makabe ini tidak masuk ke dalam kanonik resmi yang diakui oleh Protestan. Selain itu, ayat-ayat dari 1 Korintus 3 ayat 13-15 ditafsirkan berbeda oleh Protestan. Mereka melihatnya sebagai penghakiman atas perbuatan, bukan penyucian jiwa setelah kematian. Alasan kedua adalah sola gratia atau solus Christus. Protestan menganggap dengan adanya api penyucian ini, maka ini merendahkan kecukupan karya penebusan Yesus. Dengan kata lain, kalau penebusan karya Yesus ini sudah sempurna, kenapa masih perlu proses penyucian tambahan setelah kematian? Martin Luther menyebut api penyucian ini sebagai kepalsuan yang besar karena mengimplikasikan bahwa orang yang beriman masih harus membayar dosa mereka setelah kematian, dan ini bertentangan dengan doktrin dibenarkan oleh iman. John Calvin juga menulis dalam Institutes of Christian Religion menyatakan bahwa api penyucian merupakan penghinaan bagi darah Yesus, karena jika penebusannya cukup sempurna, maka tidak perlu lagi ada penyucian tambahan. Teologi Protestan menekankan bahwa pengudusan disempurnakan pada saat kematian oleh kasih karunia Allah secara instan tanpa proses penyucian yang bertahap. Alasan yang ketiga adalah soal pastoral atau eklesiologis. Protestan menganggap bahwa doktrin ini sudah disalahgunakan dan digunakan untuk memanipulasi umat. Misalnya praktek penjualan surat indulgensi yang menjanjikan pengurangan waktu di api penyucian dan memicu terjadinya reformasi. Johann Tetzel terkenal dengan slogannya, "Begitu uang jatuh ke dalam kotak, jiwa melompat keluar dari api penyucian." Luther dalam tesisnya juga secara khusus menyerang klaim gereja atas wewenang jiwa-jiwa di dalam api penyucian. Api penyucian merupakan doktrin yang sangat kontroversial yang memisahkan antara Protestan dan Katolik. Bagi Katolik, mereka melihat doktrin ini berdasar kepada tradisi apostolik, ditopang oleh tafsiran kitab suci, dan diformalkan melalui beberapa konsili. Sedangkan bagi Protestan, doktrin ini tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi seperti sola scriptura, sola gratia, dan solus Christus. Tapi terlepas dari teologi masing-masing, perdebatan ini menyentuh kepada satu pertanyaan yang mendasar. Apakah karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu sudah final atau masih ada proses yang harus dilalui setelahnya? Dan apakah kematian itu merupakan titik akhir penentuan diri seseorang atau justru ada ruang anugerah setelahnya? Jadi apakah kamu setuju dengan konsep api penyucian ini? Bisa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.